Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita kembali lanjutkan dialognya. Kiai, tadi sebelumnya kita bahas bahwa pemerintah sudah berencana akan melakukan audit di seluruh pesantren se-Indonesia. Anda sebagai pengasuh dari pondok pesantren, apakah sudah mendapatkan informasi apa saja yang nanti akan diaudit oleh pemerintah? Ya, secara detail kami belum memperoleh informasi apa saja komponen yang akan dilakukan proses audit secara menyeluruh. Akan tetapi mengikuti pemberitaan khususnya yang disampaikan oleh Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh tugas dan juga amanah dari Presiden Republik Indonesia, saya kira ini perlu diapresiasi ya. Artinya Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi menaruh atensi dan juga perhatian serius terhadap kontribusi pesantren yang selama ini sudah diberikan untuk kepentingan negeri dan ke depan memastikan kehadiran negara untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan khususnya di pesantren yang sudah sangat kontributif ini bisa dioptimalkan. Nah, saya kira ini poin penting ya, bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi memberikan perhatian serius dan kemudian menugaskan kepada Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kenapa Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat? Karena merujuk kepada Undang-Undang Pesantren. Fungsi pesantren itu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bukan hanya sekedar menjalankan fungsi pendidikan semata, tetapi di situ juga ada fungsi-fungsi yang lain, fungsi dakwah dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa kontribusi pesantren bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga konservasi budaya sekaligus juga menjadi sentral pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pesantren di mana dia berada, dia menghidupi masyarakat sekitarnya. Untuk kepentingan apa? Seperti kepentingan tentu pendidikan yang pasti. Kemudian dakwah kebaikan. Kemudian penguatan sektor ekonomi. Sektor ekonomi masyarakat tumbuh di sekitar pesantren. Sekedar contoh misalnya saya sebagai praktisi di bidang pendidikan pesantren ya. Saya lama mengenyam pendidikan pesantren, kemudian saya juga merintis pendirian pesantren di daerah Depok. Pada saat awal kita mendirikan daerah masih relatif sepi ya di daerah Depok Barat itu. Tetapi begitu pesantren dirintis kemudian dikembangkan, lambat laun masyarakat tumbuh, masyarakat bergerak, ekonomi bergerak, kanan kiri kemudian muncul pusat-pusat ekonomi dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi faktual dan itu tidak hanya satu dua. Nah, karena itu, kalau saya secara pribadi mengharapkan auditing ini diarahkan kepada apa? Kepada pendekatan yang bersifat partisipatif dan juga protektif, bukan pendekatan limitatif. Kalau pendekatan limitatif itu apa? Serba nggak boleh. Jadi diatur, oh karena idealnya seperti ini, maka ketika tidak memenuhi standar, maka harus ditutup. Nah, itu namanya pendekatan limitatif. Sementara kalau pendekatan kontributif sekaligus juga protektif, nah jika tidak memiliki standar, jika tidak memenuhi standar, maka harus diafirmasi. Disinilah pentingnya kehadiran negara, karena selama ini pesantren itu dengan kemandiriannya berkontribusi untuk memenuhi tanggung jawab negara di dalam akses pendidikan yang selama Baik, ini mungkin tidak tertangani secara keseluruhan oleh lembaga-lembaga yang didedikasikan oleh negara. Contoh baik, sederhana baik. misalnya, pada saat anak-anak tidak mampu atau tidak masuk di jenjang pendidikan negeri atau pendidikan formal yang lain, mereka hadir di pesantren atau bahkan pesantren aktif untuk mendatangi, untuk menjemput, bahkan untuk mempersuasi kepada orang tua yang anaknya memang tidak sekolah, memang tidak mengenyam Baik. pendidikan dan orang tuanya belum cukup literatif di dalam Mhm. pemastian tanggung jawab pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, Baik, karena itu Pak kami Kiai. mengapresiasi audit yang dilakukan, tetapi pendekatannya adalah pendekatan fasilitatif dan juga protektif.
Walau demikian tentu penyelenggara pendidikan juga harus memastikan sarana prasarana pendidikannya itu juga harus safe, aman, dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat rasional, terukur, dan objektif. Baik, Pak Kiai mengatakan bahwa pesantren ini hadir secara mandiri untuk memberikan pendidikan dan juga pemberdayaan kepada masyarakat. Tapi kalau kita melihat begini Pak Kiai, di fakta di lapangan dari 42.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia, baru sekitar 51 pesantren yang memiliki PBG atau pendirian bangunan yang sudah berizin begitu ya. Tapi apa mungkin audit yang paling penting dilakukan saat ini, indikatornya kalau menurut Pak Kiai sendiri yang menjadi acuan penilaian, apakah memang karena umur bangunannya, kemudian apakah memang kepadatan santrinya atau jumlah santrinya atau standar keselamatan struktural yang harus dikedepankan? Karena jangan sampai audit ini juga tadi dikatakan bisa mengganggu kemandirian dari pesantren itu sendiri. Betul. Jadi kalau yang disampaikan Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat kemarin itu kan skala prioritasnya itu adalah yang usia tua ya. Usia 100. Saya kira penting juga dalam standarisasi keamanan dan kelayakan bangunan ini menjadi skala prioritas ya. Karena asumsinya kalau bangunan yang lama itu termakan usia relatif lebih rentan dibanding dengan bangunan baru. Tetapi kan tidak serta-merta juga. Saya kira disinilah pentingnya audit dan juga pemeriksaan ya. Banyak sekali bangunan yang lama memiliki struktur yang jauh lebih kokoh dibanding dengan bangunan yang baru. Itu hal yang bersifat pendekatan umum saja ya, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan yang bersifat matematis. Nah, hal yang berikutnya adalah soal standarisasi. Kedepannya memang penting ya, tetapi yang perlu kita pahami, penerapan standarisasi penyelenggaraan pendidikan pesantren itu harus didasarkan kepada kondisi faktual di mana pesantren hadir mendedikasikan diri. Misalnya kalau standar rasio antara jumlah bangunan dengan jumlah santri atau jumlah kamar dengan jumlah santri. Kamar ukuran misalnya 6x8, idealnya itu ditempati sejumlah 10 santri misalnya ya, standarnya. Ternyata karena minat masyarakat tinggi dan jika tidak diterima ini nanti akan berpotensi tidak memperoleh kesempatan pendidikan. Kemudian 6x8 itu ditempati 20 santri misalnya, 2 kali lipat dari kapasitas. Atau bahasa sederhananya ini over capacity. Kalau diambil snapshotnya, pesantren ini nggak layak karena over capacity. Standarnya satu kamar diisi 10, ternyata diisi 20. Kemudian jadi masalah hukum. Nah ini berarti tidak memahami aspek historis dan juga aspek kontribusi pesantren. Kenapa itu over capacity? Nah, saya kira ini hal yang penting juga harus dipahami pada saat audit pesantren. Bukan hanya sekedar mengikuti angka-angka standar yang bersifat rigid tanpa memahami bagaimana pesantren hadir memberikan kontribusi di dalam sistem pendidikan dan mengapa terjadi over capacity seperti itu. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat mendasar terkait dengan keamanan dan juga keberlangsungan hidup, maka harus bersifat radikal memberikan perlindungan. Disitulah pendekatan protektif yang saya maksud ya. Jadi di samping sarana prasarana, kemudian lingkungan, termasuk juga konsumsi. Kalau konsumsinya misalnya, kalau kita mengikuti standar normal, mungkin nanti akan ada temuan ini pesantren nggak layak sekali. Masa makannya, nah mungkin makannya bareng-bareng, satu nampan untuk 20 orang gitu. Dan itu memang terjadi. Tetapi bahwa fakta yang dianggap tidak sesuai standar itu kemudian menjadi alasan untuk nutup pesantren,
ya akan puluhan ribu pesantren tertutup Iya, dengan model yang seperti ini. Nanti apabila baik. Dan dibandingkan di dengan situ di pentingnya, lapas misalnya, lapas lebih layak. Nah, ini baik, karena bisa jadi karena nggak memahami suasana pesantren dan baik kontribusinya Kiai, secara mandiri dan baik. Baik, ini di situ pentingnya merangkul berbagai pihak begitu yang Ya. mengetahui kondisi pesantren dari dalam untuk mengetahui bagaimana atau apa saja yang menjadi standarnya sehingga tadi jangan sampai audit ini dilakukan malah menutup dan juga membuat masyarakat yang ingin belajar di sana malah terhalangi begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nadoh. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ratih dan Mas Reza.